Kerajaan Kutai diperkirakan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Kerajaan Kutai Mulawarman atau Martadipura didirikan oleh pembesar kerajaan Kamboja yaitu Udengga. Pada abad ke-13 berdiri kerajaan bercorak Hindu Jawa yaitu Kutai Kertanegara yang didirikan oleh Raden Kusuma. Proses asimilasi atau penyatuan dua kerajaan tersebut telah berlangsung pada abad ke-13, yaitu dengan kawin politik antara Haji Batara Agung Padukanira dengan Putri Indah Perwati Dewi. Namun perkawinan politik ini tidak berlangsung dengan baik sehingga menyebabkan peperangan antara dua kerajaan. Dalam peperangan tersebut, kerajaan Kutai Mulawarman mengalami kekalahan sehingga kerajaan Kutai Kertanegara berhasil menduduki wilayah-wilayah tersebut menjadi sangat luas dan menamai kerajaannya dengan Kerajaan Kutai Kertanegara ing Martadipura. Kutai terletak pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kerajaan ini terletak di tepi Sungai Mahakam, di Muara Kaman, Kalimantan Timur, dekat kota Tenggarong. Hal ini menyebabkan pengaruh agama Hindu masuk ke kerajaan Kutai. Dalam kehidupan sosial budaya, masyarakat Kutai sangat menjaga tradisi budaya nenek moyang mereka. Masyarakat Kutai juga tanggap terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Masyarakat Kutai sangat menjunjung tinggi keagamaan dalam kehidupan kebudayaannya. Masyarakat Kutai juga merespon terhadap perubahan dan kemajuan budaya. Dalam bidang ekonomi, kegiatan perdagangan telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Kutai selain pertanian. Hal ini disebabkan karena letak geografis kerajaan Kutai berada pada jalur perdagangan antara Cina dan India. Kondisi politik pada masa pemerintahan Kudungga, ia mengubah struktur pemerintahannya menjadi kerajaan dan mengangkat dirinya sebagai raja. Pada pemerintahan Asmawarman, wilayah kekuasaan Kutai diperluas. Kerajaan Kutai mengalami masa kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Hal ini terjadi karena kebijaksanaan dan perhatiannya terhadap hal-hal yang berbau religius. Keruntuhan kerajaan Kutai Martadipura disebabkan oleh tewasnya raja terakhir Kutai Martadipura yang kalah dalam memperebutkan kekuasaan dari kerajaan Kutai Kertanegara. Beberapa peninggalan sejarah dari kerajaan Kutai yaitu Ketopong Sultan, Kalung Uncal, Kalung Ciwah, Pedang Sultan, Kura-kura Emas, Keris Bukit, dan Prasasti Yupa. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada abad ke-4 sampai 7 Masehi. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Jayasingawarman. Kerajaan Tarumanegara terletak di Jawa Barat atau Tanah Sunda, di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Kehidupan sosial dan budaya kerajaan Tarumanegara sudah teratur dan rapi. Tarumanegara didominasi oleh agama Hindu Siwa. Raja Purnawarman memerintahkan rakyatnya untuk membangun sebuah terusan yang panjangnya 6.122 tombak. Pembangunan terusan ini mempunyai arti ekonomis yang sangat besar bagi masyarakat Tarumanegara karena pembangunan terusan ini sebagai sarana untuk mencegah banjir dan juga sebagai sarana lalu lintas perdagangan yang menghubungkan antara daerah-daerah di kerajaan Tarumanegara dengan dunia luar. Di bidang politik, Raja Purnawarman berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan Cina. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan pada pemerintahan Raja Purnawarman. Pada masa kekuasaan Purnawarman, kerajaan Tarumanegara diperluas dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan yang berada di sekitarnya. Purnawarman juga terkenal sebagai raja yang sangat memperhatikan rakyatnya. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa keruntuhan ketika Raja Linggawarman turun tahta.
Beliau digantikan oleh menantunya yang bernama Tarusbawa. Tarusbawa saat itu naik tahta ketika pamor kerajaan Tarumanegara sedang turun berniat untuk membangkitkan nama besar kerajaan mertuanya tersebut. Namun langkah yang diambil justru membuat kerajaan Tarumanegara menghilang. Peninggalan sejarah kerajaan Tarumanegara diantaranya yaitu Prasasti Cirauteung, Prasasti Jambu, Prasasti Muara Cianten, Prasasti Kebun Kopi, Prasasti Pasir Alwi, Prasasti Tugu, dan Prasasti Cidanghayang. Kerajaan Singasari. Yang pertama, sejarah Kerajaan Singasari. Pada saat itu, seorang yang menjabat sebagai aku itu jika saat ini adalah sebagai camat, yaitu bernama Tunggul Ametung. Aku ini terbunuh karena ditipu muslihat oleh prajuritnya sendiri yang bernama Ken Arok. Ken Arok ini berniat untuk membuat kerajaan sendiri. Yang kedua, raja-raja kerajaan Singasari. Raja-raja kerajaan Singasari ini yang pertama ada Ken Arok yang memerintah pada tahun 1222 sampai 1227 Masehi. Yang kedua ada Anusapati yang memerintah selama 21 tahun. Yang ketiga ada Tohjoyo yang memerintah pada tahun 1248 Masehi. Yang keempat ada Ronggowuni yang memerintah pada tahun 1248 sampai dengan 1268 Masehi. Yang kelima ada Kertanegara yang memerintah pada 1268 sampai dengan 1292 Masehi. Wilayah kerajaan Singasari ini meliputi Bali, Kalimantan Barat Daya, Maluku, Sunda, dan Pahang. Pada tahun 1275, Raja Kertanegara mengirim pasukan ekspedisi yang bernama Pamalayu untuk menguasai kerajaan Sriwijaya. Akhir dari kerajaan Singasari. Pada tahun 1292, saat Kertanegara sedang berpesta, secara tiba-tiba Jayakertuang itu menyerbu istana kerajaan Singasari. Kertanegara menugaskan pasukan di bawah pimpinan Erwijaya dan Pangeran Ardaraja. Pasukan terdiri yang dari arah utara itu dapat dikalahkan oleh pasukan Erwijaya. Akan tetapi, pasukan inti dari Kediri itu dapat leluasa masuk dan menyerang istana hingga menewaskan Kertanegara. Kemudian, Erwijaya dan pengikutnya meloloskan diri setelah mengetahui istana kerajaan itu telah dihancurkan oleh kerajaan Kediri. Dengan terbunuhnya Kertanegara, berakhirlah kerajaan Singasari. Kerajaan Kediri. Munculnya kerajaan Kediri merupakan kelanjutan dari kerajaan Tanjalu dan kerajaan Jenggala yang sedang berkonflik. Hingga pada tahun 1052 terjadi pertempuran dan dimenangkan oleh kerajaan Jenggala yang kemudian dikenal dengan kerajaan Kediri ini. Raja-raja dari kerajaan Kediri itu yang terkenal adalah Raja Jayabaya yang memerintah pada tahun 1135 sampai 1157 Masehi. Setelah Raja Jayabaya itu ada 5 raja. Yang pertama ada Sarweswara yang memerintah pada tahun 1159 sampai 1169 Masehi. Yang kedua Sri Ayaswara yang memerintah pada tahun 1169 sampai 1171 Masehi. Yang ketiga ada Sri Gandra yang memerintah pada tahun 1181 sampai 1182. Yang keempat ada Kameswara yang memerintah pada tahun 1182
sampai 1185. Yang terakhir ada Kertajaya yang memerintah pada tahun 1185 sampai dengan 1222 Masehi. Kemajuan dari Kerajaan Kediri. Raja Jayabaya berhasil membawa Kerajaan Kediri dalam kemajuan yang ditandai dengan semakin teraturnya dan semakin makmur rakyat dari Kerajaan Kediri ini. Kerajaan Kediri memiliki armada laut yang juga memberlakukan sistem pajak in natuna yang berupa penyerahan sebagian hasil bumi kepada pemerintah. Simbol kemajuan kerajaan ini juga terdapat dalam bidang kesenian dan kesusastraan, contohnya seperti wayang dan beberapa kitab. Yang keempat, ada peninggalan dari Kerajaan Kediri yang dapat ditelusuri dari beberapa prasasti dan juga berita asing. Antara lain, 1. Prasasti Banjaran yang berangka tahun 1052 Masehi. Yang kedua, ada Prasasti Hantang yang berangka tahun 1052 Masehi juga. Kemudian Prasasti Sirah Kerting pada tahun 1104, Prasasti Ngantong pada tahun 1135 Masehi, dan ada beberapa candi, yakni Candi Penataran yang termasuk candi termegah dan terluas di Jawa Timur, dan juga Candi Gurah yang berada di Kecamatan Kediri. Yang kelima, ada runtuhnya Kerajaan Kediri yang ditandai dengan pertentangan antara Kertajaya dan para pendeta atau kaum Brahmana, karena Kertajaya ini dianggap sombong dan berani melanggar adat. Kemudian muncullah seorang tokoh yang bernama Ken Arok yang hanya rakyat biasa namun berhasil menjadi Bupati Tumapel karena kesaktiannya untuk mengalahkan Bupati Tumapel. Dan akhirnya pada tahun 1222 Masehi, Ken Arok menyerang Kediri dan berhasil merebut istana kerajaan. Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga adalah sebuah kerajaan yang berjuluk mundur di Jawa Tengah. Kalingga telah ada pada abad ke-6 Masehi dan keberadaannya diketahui dari sumber-sumber tiongkok. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Kalingga yaitu Samangu 632 sampai 648 Masehi, 2 Salendra 648 sampai 674 Masehi, 3 Ratusima 674 sampai 695 Masehi. Ratusima ini digambarkan sebagai pemimpin wanita yang tegas dan taat terhadap aturan. Yang keempat, Dewi Parwati yang merupakan putri dari Ratusima yaitu pada tahun 695 sampai 717 Masehi. Yang kelima, Dewi Sanaha 717 sampai 732 Masehi. Dan yang keenam, Sanjaya tahun 732 sampai 754 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga dapat mengenang masa kejayaannya pada masa pemerintahan Ratusima, di mana ia berhasil memimpin Kalingga menjadi kerajaan yang subur dengan rakyat yang rukun dan damai. Akhir Kerajaan Kalingga. Kerajaan Kalingga tampak mengalami masa kemunduran secara perlahan setelah Ratusima meninggal sekitar tahun 732 abad ke-7 dan kemudian digantikan oleh keturunannya. Namun di sisi lain, pada saat itu Kerajaan Sriwijaya mulai muncul dan kuat baik dalam hubungannya dengan kerajaan luar maupun militer. Nah, pada saat itu Kerajaan Sriwijaya menghendaki untuk melakukan penyerangan terhadap bumi Jawa. Hingga akhirnya dari serangan tersebut Kerajaan Kalingga dapat dikalahkan dan ditaklukkan oleh Sriwijaya. Peninggalan Kerajaan Kalingga. 1. Prestasi Tukmas ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya Kecamatan Grebek, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Prestasi ini bertuliskan berupa lawa yang berbahasa Sanskerta. Isi prestasi ini menjelaskan tentang mata air yang bersih dan jernih. 2. Prestasi Sojomerto ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Rembang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Prestasi ini berbahasa Kawi dan berbahasa Melayu kuno. Isi prestasi ini menjelaskan tentang keluarga Kerajaan Kalingga. 3. Candi Angin ditemukan di Desa Tempur, Kecamatan Keleng, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Penamaan candi ini karena letaknya yang sangat tinggi, namun bangunan tersebut tetap kokoh dan tidak roboh meskipun terkena terpaan angin kencang setiap harinya. Yang keempat, Candi Buddha Jepara ditemukan di Desa Buddha,
Campur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Penamaan candi ini karena ditemukan bangunan ini sudah luluh lantak. Kerajaan Melayu. Kerajaan Melayu atau dalam bahasa Cina ditulis Melayu merupakan sebuah kerajaan yang berada di Pulau Sumatera yang berdiri pada abad ke-7 dan berpusat di Minanga pada abad ke-13, berpusat di Damansraya, dan di awal abad ke-15 berpusat di Pagaruyung. Kerajaan ini oleh para pendatang disebut sebagai Pulau Emas yang memiliki gambar emas. Raja-raja yang pernah memerintah di kerajaan Melayu yaitu 1. Rai Lokiaroja pada tahun 1183, 2. Tribhuwabaraja pada tahun 1286, 3. Akarendrawarman 1300, 4. Adiyawarman 1347, 5. Anggawarman 1375. Kemajuan kerajaan Melayu. Jadi kerajaan Melayu mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Adiyawarman dengan pusat kekuasaannya di daerah Hulu Batanghari. Pada saat itu logam emas dimanfaatkan semaksimal mungkin seperti dipakai sebagai bahan lempengan emas, pedang emas, lempengan emas tulis, dan kalung dan macam. Runtuhnya kerajaan Melayu. Runtuhnya kerajaan ini disebabkan adanya desakan karena munculnya kerajaan-kerajaan besar yang juga memiliki kepentingan dalam bidang perdagangan. Nah, akibat dari semua itu, aktivitas perdagangan berkurang karena daerah strategis perdagangan yang dikuasai pada saat itu jatuh kekuasaan raja-raja sekitarnya, sehingga kerajaan Melayu berhasil ditaklukkan oleh sebuah kerajaan besar yakni kerajaan Majapahit tahun 1377 Masehi. Tinggalan kerajaan Melayu. Pertama, prestasi Mas Jusri merupakan manuskrip yang dipahatkan pada bagian belakang arca Mas Juri. 2. Prestasi Amangharpasa. Prestasi ini merupakan hadiah dari Kertanegara kepada Tribhuwanaraja di Damansraya pada tahun 1286 Saka atau tahun 1208 Masehi. 3. Prestasi Kedutan Bukit. Prestasi tersebut menceritakan tentang penyerahan Sriwijaya atas kerajaan Melayu. 4. Prestasi Padang Rojo merupakan sebuah prasasti yang ditemukan di kompleks pemandian Padang Rojo. Kerajaan Mataram di Jawa Tengah pernah berkembang kerajaan besar pada masa Hindu Buddha. Namanya lebih dikenal dengan Mataram kuno. Nah, nama Mataram kuno ini untuk menunjuk kerajaan Mataram pada masa penghulu Hindu Buddha. Sebab pada perkembangan selanjutnya muncul kerajaan Mataram yang juga berlokasi di Jawa Tengah. Namun kerajaan ini merupakan kerajaan Mataram bercorak Islam. Selanjutnya yaitu pemerintahan kerajaan Mataram kuno. Pemerintahan Sanjaya pada tahun 717 sampai 780, Raja Sanjaya mulai memerintah kerajaan Mataram. Nah, Raja Sanjaya berhasil menaklukkan beberapa kerajaan kecil yang pada masa pemerintahan sana melepaskan diri. Nah, Sanjaya ternyata seorang raja yang memperhatikan perkembangan agama. Nah, hal ini dibuktikan dengan pendirian bangunan suci oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi. Nah, bangunan suci tersebut sebagai tempat pemujaan, yakni berupa lingga yang berada di atas Gunung Wukir atau Gunung Srirangga, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yang kedua, pemerintahan Kakai Panangkaran. Setelah digantikan putranya yang bernama Kakai Panangkaran, pada masa pemerintahan Panangkaran bukan hanya agama Hindu saja yang berkembang. Beliau adalah raja yang memperhatikan perkembangan agama Buddha. Selanjutnya yaitu perpecahan dinasti Sailendra. Nah, pada masa Sanjaya, agama Hindu merupakan agama keluarga raja. Namun, pada masa Panangkaran, agama Buddha menjadi agama kerajaan. Hal inilah yang mendorong terjadinya perpecahan dalam keluarga dinasti Sailendra. Selanjutnya, masa kebesaran Mataram. Pada tahun 856 Masehi, Kaiwangi atau Dia
Sri Maharaja Rakai Watupura Dyah Belitung Sri Darmaja Mahasambu. Nah, salah satu kebesaran ini dibuktikan dengan bangunan candi yang sangat besar dan indah. Candi tersebut yaitu Candi Prambanan. Selanjutnya, keruntuhan Mataram. Nah, dengan semakin berkembangnya kerajaan Sriwijaya, Mataram mengalami penurunan. Nah, keruntuhan Mataram juga dihubungkan dengan faktor alam. Pada awal abad 11, Gunung Merapi meletus dengan besar. Meletusan Gunung Merapi diperkirakan dapat mengubur berbagai bangunan penting kerajaan Mataram. Selain itu, berbagai penyakit dan kegagalan pertanian mendorong para tokoh kerajaan Mataram untuk memindahkan kerajaan. Karena itulah akhirnya dinasti Mataram melakukan perpindahan tempat ke Jawa Timur. Di Jawa Timur, keluarga ini membentuk keluarga Isyana atau Wangsa Isyana. Nah, bukti sejarah kerajaan Mataram kuno yaitu Prasasti Canggal tahun 732 Masehi ditulis dengan huruf Palapa dan bahasa Sanskerta. Yang kedua, Prasasti Kalasan tahun 778 Masehi. Yang ketiga, Prasasti Pura. Yang keempat, Prasasti Kedung atau Prasasti Banten. Munculnya kerajaan Sriwijaya. Namun, menurut berbagai sumber sejarah, pada sekitar abad ke-7 di pantai Sumatera Timur telah berkembang berbagai kerajaan. Kerajaan-kerajaan tersebut antara lain Tulang Bawang, Melayu, dan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan yang berhasil berkembang mencapai kejayaan. Pada tahun 692 Masehi, Sriwijaya mengadakan ekspansi ke daerah sekitar Belanda. Letak kerajaan Sriwijaya belum ditemukan secara pasti di mana persisnya letak istana kerajaan Sriwijaya. Sebagian ahli sejarah mengatakan pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang. Ada pula yang berpendapat di Jambi, bahkan ada yang berpendapat di luar Indonesia. Yang ketiga, sumber sejarah kerajaan Sriwijaya. Yang pertama yaitu Prasasti Kedukan Bukit, ditemukan di Sungai Tapang dekat Palembang yang berangkat tahun 605 Saka atau 683 Masehi. Yang kedua, Prasasti Talangtua, ditemukan di sebelah barat kota Palembang di daerah Talangtua yang berangkat tahun 606 Saka atau 684 Masehi. Yang ketiga yaitu Prasasti Telaga Batu, ditemukan di Palembang. Yang keempat, Prasasti Kota Kapur, ditemukan di Pulau Bangka. Yang kelima yaitu Prasasti Karangbarahi. Prasasti Karangbarahi ditemukan di Jambi. Perkembangan kerajaan Sriwijaya, yaitu yang pertama sebagai negara maritim. Prasasti Kedukan Bukit atau dan Talangtua pada abad ke-7 menyebut Japentah yang melakukan usaha perluasan daerah. Sriwijaya adalah negara maritim, sehingga daerah kekuasaannya sebagian besar adalah wilayah pantai. Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya membentuk armada angkatan laut yang kuat. Yang kedua, Sriwijaya sebagai pusat studi agama Buddha. Sriwijaya menjadi pusat studi agama Buddha Mahayana di seluruh wilayah Asia Tenggara. Sriwijaya menjadi salah satu pusat pendidikan di Asia Tenggara. Hal ini
ini dibuktikan bahwa banyak mahasiswa asing yang juga belajar di Sriwijaya. Mahasiswa yang ingin belajar ke India biasanya mampir ke Sriwijaya terlebih dahulu untuk belajar bahasa Sanskerta. Para mahasiswa tersebut umumnya berasal dari Asia Timur. Yang terakhir yaitu keruntuhan Sriwijaya. Yang pertama karena perubahan kondisi alam. Nah, pusat kerajaan Sriwijaya semakin jauh dari pantai akibat pengendapan lumpur, pendangkalan Sungai Musi yang terus menyebabkan air laut semakin jauh karena terbentuknya daratan baru. Yang kedua yaitu mundurnya angkatan laut sehingga banyak daerah kekuasaan melepaskan diri. Yang ketiga yaitu beberapa kali Sriwijaya mendapat serangan dari kerajaan lain. Kerajaan Majapahit. Berdirinya Kerajaan Majapahit. Dalam Prasasti Kudadu diterangkan bahwa Raden Wijaya diterima dan mendapat perlindungan dari Kepala Desa Kudadu. Raden Wijaya juga diterima mengabdi sebagai prajurit di Kediri dan memohon sebidang tanah untuk kedudukan. Pada tahun 1239, datang tentara Cina ke Jawa untuk menuntut Raden Wijaya menggempurkan Jayakatwang. Pada pertempuran ini, tentara Cina menang melawan tentara Kediri. Tetapi pada saat tentara Cina lengah, Raden Wijaya menyerang kembali tentara Cina. Setelah suasana aman, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Kerajaan Majapahit. Kemudian, ada raja-raja yang memimpin Kerajaan Majapahit. Yang pertama, ada Raden Wijaya dari tahun 1293 sampai dengan 1309 Masehi. Bergelar Kertajasa, menikahi 4 putri Kertanegara dan memiliki 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Salah satu orang yang berjasa adalah Arya Wijaya. Ia diberi kedudukan tinggi dan kekuasaan pada daerah Lumajang dan Blampak. Raden Wijaya meninggal pada tahun 1309 Masehi. Kemudian yang kedua adalah Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 Masehi. Jayanegara adalah pengganti dari Raden Wijaya yang telah meninggal. Masa pemerintahannya ditandai dengan adanya beberapa pemberontakan, antara lain pemberontakan Ronggolawe tahun 1309 Masehi, pemberontakan Lambusora pada tahun 1311 Masehi, pemberontakan Nambi pada tahun 1316 Masehi, dan pemberontakan Kuti pada tahun 1319 Masehi. Pada tahun 1328 Masehi, Jayanegara meninggal dunia karena dibunuh oleh tabib istana, yaitu Tanca. Kemudian Tanca dibunuh oleh Gajah Mada. Selanjutnya ada Tribuana Tunggadewi dari tahun 1328 Masehi sampai 1350 Masehi. Jayanegara tidak memiliki seorang putra, maka digantikan oleh Gayatri. Namun, Gayatri telah menjadi biksuni. Oleh karena itu, ia menunjuk anaknya yaitu Tribuana Tunggadewi untuk menjadi seorang raja dengan menggunakan nama dirinya. Gayatri meninggal dunia pada tahun 1350 Masehi. Oleh karena itu, Tribuana Tunggadewi juga harus turun tahta. Yang terakhir adalah Hayam Wuruk dari tahun 1350 sampai dengan 1389 Masehi. Saat itu Hayam Wuruk baru berusia 16 tahun, namun kecerdasannya sudah sangat terlihat. Pada pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mengalami masa keemasan. Selanjutnya adalah politik dan pemerintahan Kerajaan Majapahit. Majapahit telah mengembangkan sistem pemerintahan yang lengkap dan teratur. Hukum dan peradilan di Majapahit sudah sangat maju. Dalam membina pemerintahan luar negeri, Majapahit mengenal moto Mitreka Sata, artinya negara sahabat. Kehidupan agama di Kerajaan Majapahit. Berkembang 2 agama, yaitu Hindu dan Buddha. Badan yang mengaturnya disebut Dharma Diaksa. Kemudian ada sastra dan budaya Majapahit. Karya sastra yang terkenal di Majapahit antara lain ada Negara Kertagama sebagai sejarah Majapahit, Kitab Sutasoma dan Kitab Arjuna Wiwara yang ditulis oleh Empu Tantullah. Kemudian ada juga candi yang dibangun Majapahit, Candi Penataran di Blitar, Candi Tlogowangi dan Surawarna di Pare, Candi Tikus di Trowulan. Yang terakhir adalah kemunduran Majapahit. Dimulai pada tahun 1354 Masehi, di mana meninggalnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk sulit mencari pengganti Gajah Mada. Kemunduran Majapahit mencapai puncaknya saat muncul perang saudara antara keturunan raja, antara Wirakrama-Wardana dan Bre Wirabumi. Perang saudara ini disebut Perang Perekrek. Kerajaan Sunda. Pakuan Pajajaran didirikan pada tahun 1433 Masehi oleh Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi. Dalam prasasti Sanhyang Tapak disebutkan nama raja Sri Jaya Bupati. Pusat pemerintahannya adalah Pakuan Pajajaran.
Raja Srijaya Bupati menganut Hindu yang bergelar Wisnu Murti. Masa kejayaan Kerajaan Sunda dimulai dari diangkatnya Sri Baduga Maharaja sebagai raja, dan banyak pembangunan infrastruktur diantaranya parit-parit untuk perbaikan pengairan pertanian rakyat sekaligus pertahanan raja. Ia bertahta di Pakuan Pajajaran yang memerintah dari tahun 1350 sampai 1357. Sri Baduga tewas dan dilanjutkan oleh Hyang Bunisora yang memerintah pada tahun 1357 sampai 1371 Masehi. Ada 7 raja yang pernah memimpin kerajaan Sunda. Yang pertama, Prabu Niskala Wastu Kencana pada tahun 1371 sampai 1474 Masehi. Yang kedua ada Toha Andi Galuh pada tahun 1415 Masehi sampai 1428 Masehi. Yang ketiga ada Sang Ratu Jaya Dewata pada tahun 1428 sampai 1521 Masehi. Kemudian Ratu Siam atau Surawisesa pada tahun 1521 sampai 1535 Masehi. Kemudian ada Sang Ratu Saksi 1542 sampai 1551 Masehi. Kemudian ada Toha Andi Majaya 1551 sampai 1567 Masehi. Dan yang terakhir, yang ketujuh ada Nusia Mulia pada tahun 1567 sampai 1579. Masa kehancuran Kerajaan Sunda dimulai ketika Demak dan Cirebon berhasil mengusir Portugis dan menguasai Sunda Kelapa dan Banten. Kemudian Kerajaan Cirebon menobatkan Banten sebagai kesultanan dan mengangkat Pangeran Sebakingkin sebagai Sultan pertama. Pemerintahan Ratu Nilakendra pada tahun 1551 sampai 1567, Pajajaran diserang oleh Pangeran Sebakingkin yang menyebabkan Pangeran Sebakingkin mati. Ratu Nilakendra meninggalkan istana dan dikabarkan di Pandeglang. Sebelum kemangkatannya, Raga Mulia diangkat menjadi penerusnya. Pemerintahan dialihkan di Namun, pada tahun 1579, Maulana Yusuf, anak Pangeran Sebakingkin, berhasil membumi hanguskan Pandeglang.